Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Utin Fatma. Nah, gimana nih persiapan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS tahun 2021? Aku harap teman-teman harus tetap semangat, fight dan konsisten belajarnya ya. Nah, dari sini kali ini aku mau share mengenai isi dari butir-butir Pancasila ya teman-teman, karena salah satu kisi-kisi dalam tes TWK adalah Pancasila. Nah, di sini banyak sekali mengenai butir-butir Pancasila dan pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami apa itu butir-butir Pancasila ya teman-teman, karena berbeda-beda ya teman-teman di setiap silanya. Dan untuk buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel aku. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar channel aku lebih banyak lagi manfaatnya. Yuk kita simak yuk. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka sejak 18 Agustus tahun 1945. Susunan Pancasila saat ini tentu telah melalui beragam pertimbangan yang telah dirumuskan kembali oleh Panitia 9 setelah sebelumnya pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kelima asas ini kemudian dilambangkan dalam seekor burung Garuda yang dilengkapi 5 buah ruang berisi simbol, di mana masing-masing simbol tersebut mewakili tiap nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang emas dengan latar perisai berwarna hitam ini terletak tepat pada bagian tengah dada burung Garuda ini, merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 5 sudut pada bintang tersebut mewakili agama-agama besar yang ada di Indonesia dan sebagai simbol bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas dengan latar warna merah menjadi simbol dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang saling berkaitan ini menggambarkan hubungan antar manusia yang tidak terputus. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan gambaran sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Agar tunggang yang kuat pada pohon beringin juga menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng dikenal sebagai hewan yang hidup berkelompok. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia juga gemar berkumpul untuk bermusyawarah demi mencapai mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan yang disimbolkan dengan padi dan sandang yang disimbolkan dengan kapas. Adanya padi dan kapas sebagai gambaran bahwa kebutuhan dasar bangsa Indonesia akan terpenuhi sehingga rakyat menjadi sejahtera. Makna Garuda Pancasila. Selain sebagai simbol 5 butir Pancasila, pemilihan burung Garuda juga digunakan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan besar. Berikut ini makna burung Garuda Pancasila. Warna kuning pada burung Garuda menunjukkan keagungan, dengan perisai di bagian dada menunjukkan perjuangan serta perlindungan diri agar mencapai tujuan.
Jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda pun telah ditetapkan sesuai dengan tanggal bersejarah bangsa Indonesia. 17 bulu pada masing-masing sayap menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. 8 bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Agustus merupakan bulan ke-8 dalam periode 1 tahun. 19 bulu pada pangkal ekor serta 45 bulu pada leher burung Garuda melambangkan tahun di mana bangsa Indonesia merdeka, yakni tahun 1945. Selain itu, kaki burung Garuda juga mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti itulah arti setiap lambang Pancasila dan simbol-simbol yang melekat di dalamnya. Butir-butir Pancasila. Berikut butir Pancasila. Untuk sila pertama ada 7 butir, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Butir yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Butir yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Butir-butir Pancasila. Berikut butir Pancasila. Untuk sila kedua ada 10 butir. Butir yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Butir yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Butir yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Butir yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Butir yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Butir yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Butir yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Butir-butir Pancasila. Berikut butir Pancasila untuk sila ketiga. Ada 7 butir. Butir yang pertama, mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Butir yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Butir yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Butir yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Butir yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Butir yang keenam,
mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Butir yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Butir-butir Pancasila. Berikut butir Pancasila untuk sila keempat. Terdapat 10 butir. Butir yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Butir yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Butir yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Butir yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Butir yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Butir yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Butir-butir Pancasila. Berikut butir Pancasila untuk sila kelima. Terdapat 11 butir. Butir yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir yang keempat, menghormati hak orang lain. Butir yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Butir yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Butir yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Butir yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Butir yang kesembilan, suka bekerja keras. Butir yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Butir yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sekian videoku kali ini mengenai butir-butir Pancasila. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you for watching and see you the next video. Bye!